Ya. Jadi kenapa kita harus memperbanyak tasbih dalam rangka mewujudkan soliditas atau dalam rangka melakukan konsolidasi kekuatan? Karena tasbih itu berarti kita mengkonsolidasikan kekuatan kita dengan kekuatan yang ada di seluruh alam semesta ini, baik yang ada di langit ataupun yang di bumi. Dan di surat As-Saff ayat pertama tadi juga sudah disebutkan adalah sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Begitu juga di surat Al-Isra ayat 44 Allah menyebutkan tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Bertasbih kepada Allah ya, 7 langit dan 7 bumi dan seluruh makhluk yang ada di semua langit dan di semua lapisan bumi tadi itu. Jadi ketika kita banyak bertasbih itu berarti kita sedang mengkonsolidasikan kekuatan kita dengan kekuatan ya, seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah, baik yang ada di langit ataupun di bumi ini. Dan ini kita perlukan. Ya, karena itu kita diperintahkan untuk mengkonsolidasikan seluruh kekuatan, termasuk kekuatan alam semesta, yang itu adalah makhluk Allah. Kita juga makhluk Allah, mereka semua adalah makhluk Allah. Ketika sudah terkonsolidasikan, maka sangat mudah Allah akan mewujudkan kemenangan bagi kita. Karena itu dalam sejarah kita lihat bagaimana Allah memberikan kemenangan kepada dakwah. Kadang hanya dengan nyamuk, kadang dengan hanya batu-batu kecil, tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil, kadang dengan darah, kadang dengan banjir, kadang dengan sesuatu yang sangat sederhana, mudah bagi Allah. Yang penting bagaimana kita, kekuatan kita ini terkonsolidasikan dengan seluruh kekuatan yang ada di muka bumi ini. Dan itu caranya satu-satunya adalah memperbanyak tasbih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di samping mempersiapkan seluruh apa yang bisa kita lakukan, ya flash mob, kunjungan, semuanya jangan lupa. Ya, sesuatu yang sangat penting memperbanyak tasbih. Bila perlu ini kita jadikan gerakan ya untuk memenangkan dakwah. Kita jadikan gerakan nasional untuk terpilihnya seorang presiden yang baik, yang akan ya, memenangkan ya, keadilan di bumi Indonesia ini. Karena ini ajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan disebut di ayat pertama Allah berbicara tentang innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi shaffan. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan banyak bertasbih itu ya, Allah bisa saja mengubah takdir kita. Ya. Sehingga memperbanyak tasbih itu salah satu cara kita untuk bisa mengubah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu buktinya disebutkan oleh Allah dalam surat As-Saffat ya, ayat 143 144 ketika Allah menceritakan tentang Nabi Yunus. Kata Allah, falaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsu. Kalau Nabi Yunus tidak termasuk orang yang banyak bertasbih, minal musabbihin, ya, tidak termasuk orang yang banyak bertasbih, lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, pasti dia akan tinggal di perut ikan sampai hari berbangkit. Subhanallah.
Berarti ketika ditelan ikan itu ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalim. Itu yang terus dibaca oleh Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Karena itu kalau punya masalah sebesar apapun, perbanyak tasbih, insya Allah dirubah takdir kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berjuang ini kan ingin merubah takdir, agar takdir yang sekarang kita lihat ini dirubah oleh Allah dengan takdir yang lebih baik. Karena itu jangan lupakan gerakan memperbanyak tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimatnya sederhana, ya, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, atau yang sudah biasa kita baca, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimat. Ini dahsyat, jumlahnya nggak terhitung. Kalau itu terus kita baca, kita berbanyak sepanjang hari, sepanjang malam, kita perbanyak ini. Jangan sampai ini kita lupakan. Karena ini kekuatan yang tidak ada yang bisa mengalahkannya. Bahkan tasbih ini adalah zikirnya para malaikat. Semua malaikat itu zikirnya adalah bertasbih kepada Allah. Di surat Al-Anbiya ayat 19-20, ya, waman indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Para malaikat itu bertasbih kepada Allah siang malam dan tidak pernah letih, tidak pernah berhenti. Berarti ketika kita memperbanyak tasbih, kekuatan kita terkonsolidasikan dengan kekuatan yang sangat dahsyat, kekuatan para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di beberapa peperangan Allah menurunkan malaikat ini. Ada yang 1000 diturunkan, selesai. Kalau Jibril saja, satu saja selesai. Karena dia punya 600 sayap. Kalau hanya Jibril saja selesai. Karena itu ini kita perlukan, kita butuhkan kekuatan yang terkonsolidasi dengan makhluk-makhluk Allah yang sangat mulia ini. Ini yang kedua. Begitu juga bagaimana Allah menceritakan tentang kekuatan tasbih yang dilakukan oleh Nabi Daud di surat Al-Anbiya ayat 79-nya, wasakharna ma'adahudal jibala yusabbihna wa thair wa kunna fa'ilin. Dan kami tundukkan, ya, kepada Nabi Daud gunung-gunung dan burung-burung itu semuanya bertasbih kepada Allah bersama Nabi mana yang tidak. Jadi Nabi Daud juga bertasbih bersama burung-burung ini. Kalau ada Nabi Daud dia ajak bertasbih karena beliau paham bahasanya. Bukan hanya burung, gunung-gunung bertasbih bersama dengan Nabi Yunus. Kira-kira kalau kita bertasbih bukan saja pepohonan, tapi seluruh makhluk Allah ini ikut bertasbih. Hanya kita tidak paham. Karena nggak paham, akhirnya tidak melakukan. Karena itu mudah-mudahan setelah dipahamkan, kita melakukannya. Ini yang belum kita praktekkan. Untuk mendapatkan kemenangan, menggunakan senjata tasbih yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir dan bukan yang paling akhir, ya, sangat banyak tapi saya singkat saja, ya. Tasbih ini menjadi senjatanya Nabi Musa untuk menghadapi Fir'aun. Menjadi senjatanya Nabi Musa untuk mengalahkan Fir'aun. Kekuatan yang ada sekarang ini tidak lebih besar dari kekuatannya Fir'aun. Tapi untuk mengalahkannya, Nabi Musa memahami betapa pentingnya tasbih ini sehingga melakukan ini. Tentu atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Toha ayat 29 sampai 34.
Ini yang harus kita lakukan. Di samping memperbanyak kader pendukung atau para pendukung, tapi senjata utamanya adalah tasbih. Nabi Musa ketika diperintahkan oleh Allah untuk menghadapi Fir'aun, beliau mengusulkan sesuatu kepada Allah. Waj'al li wazira, ya, min ahli. Angkatlah seorang wazira, seorang pendukung, ya, dari keluargaku. Kalau bahasa Arab sekarang modern, wazir itu menteri. Ya. Angkat seorang pembantu untukku, ya Allah. Dan ini kebaikan seorang saudara kepada saudaranya paling baik. Mengusulkan jadi nabi dan diterima oleh Allah. Luar biasa. Nabi Harun itu saudara Nabi Musa. Diangkat oleh Allah menjadi nabi atas usulan Nabi Musa. Luar biasa. Waj'alli waziran min ahli Harun akhi, yaitu Harun akhi, saudaraku. Usdud bihi azri, kuatkan, ya, kekuatanku dengan bergabungnya Harun. Berarti ini sesuatu yang harus kita lakukan, memperbanyak pendukung. Ya, ini memperbanyak pendukung, memperbanyak Harun yang ada di Pasar Rebo dan Kalisari harus diperbanyak. Dulu ada tapi udah pindah ke Kalimantan. Wa asyrikhu fi amri, biar dia terlibat, ikut memperjuangkan urusanku ini, ya Allah. Jadi ini ajaran Nabi Musa, agar kita memperbanyak pendukung. Tidak cukup perjuangan kita sendiri, walaupun Nabi, tapi dia juga mencari pendukung yang lain. Nah, ini yang senjata yang dikemukakan oleh Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kainu sabbihaka katsira wa nadzkuraka katsira. Supaya kami bisa memperbanyak tasbih kepadamu dengan para pendukung tadi itu. Nah, inilah senjata Nabi Musa mengalahkan Fir'aun. Ternyata memperbanyak tasbih di samping memperbanyak pendukung dan pengikut. Jadi tidak cukup hanya banyak pendukung kalau tidak diajak untuk memperbanyak tasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang sahih disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita memperbanyak tasbih, ketika kita banyak membaca tasbih, maka tasbih kita ini berdengung di sekitar arsy Allah Subhanahu wa taala. Berdengung menyebut nama orang-orang yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya lewat tasbih kita bisa menjadi orang yang sangat dekat dengan Allah, sehingga ketika kita sedang memerlukan pertolongan Allah, apalagi nama kita sudah didengungkan oleh tasbih-tasbih yang kita baca, maka kekuatan kita terkonsolidasikan dengan kekuatan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Nah, ini syarat untuk bisa mencapai saffan ka'annahum bunyanun marsus. Dan orang kalau sudah banyak bertasbih, insya Allah hatinya bersih, sehingga gak terjadi konflik. Gak ada konflik kepentingan, gak ada konflik pribadi, gak ada konflik kepentingan duniawi dan sebagainya. Karena itu kemudian ini menjadi syarat, ya, terbentuknya saffan ka'annahum bunyanun marsus. Konsolidasi. Tendanya buat nih. Setelah bertasbih, kemudian Allah mengajak kita untuk menjaga komitmen kita dengan ajaran-ajaran
agama yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kabura maqtan indallahi an taqala taf'alun. Kita diminta menjaga komitmen kita dengan nilai-nilai agama yang sudah sama-sama kita ketahui. Baru kemudian setelah itu innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Nah, menariknya Allah menyebut barisan yang sudah terkonsolidasikan itu dengan dua hal. Yang pertama, sopan ka'annahum bunyanun marsus. Bicara baris berbaris, ya, baris berbaris itu mencerminkan apa? Pertama disiplin, yang kedua kekompakan, ya, yang ketiga soliditas. Karena itu tentara di mana saja di seluruh dunia ini, ya, itu paling solid karena latihan baris berbarisnya sudah sampai pada tingkat advance, ya, nggak ada yang salah. Kalau tadi baru latihan kecil salah semuanya. Ya. Dibuka ditutup saja sudah salah. Tapi kalau tentara di dunia di mana saja ini mencerminkan barisan yang paling kokoh. Karena itu Allah menyebutnya dengan sopan, ya, disiplin, dan tidak ada yang tidak disiplin. Nggak mungkin ada barisan yang kokoh, yang solid, kemudian diperintahkan untuk balik kiri, balik kanan, ya, tutup dan buka, ya, tidak dilaksanakan dengan baik. Itu ciri khas barisan. Tidak ada yang nyempal. Karena Allah menyebutnya dengan masalah baris berbaris. Dan ini ada kaitannya dengan tasbih tadi itu. Ya, orang itu kalau sudah tasbih dekat dengan Allah, ya, dia tidak lagi mempermasalahkan kedudukan, posisi, dan status. Sudah selesai. Dia sebagai hamba Allah bersama dengan, ya, makhluk-makhluk Allah yang lainnya, dengan para malaikat yang ketaatannya luar biasa. Karena itu Allah menyebutkan ini, ya, dalam barisan yang solid ini. Yang kedua, ka'annahum bunyanun marsus, seolah-olah mereka bangunan yang sangat kokoh. Inti dari bangunan itu, ya, bangunan itu kan terdiri dari banyak unsur. Ada air, ada batu, ada semen, ada pasir, ada besi, ada macam-macam di situ. Kemudian diramu, ya, diaduk menjadi satu, lalu kemudian masing-masing dari unsur itu sudah nggak kelihatan lagi. Orang hanya menyebut bangunan atau tembok, nggak ada menyebut lagi pasir dari Galunggung atau batu dari Kerawang atau semen dari Kalisari. Nggak muncul. Kecenderungan pribadi itu nggak muncul. Dalam satu soliditas itu kecenderungan pribadi, keinginan pribadi itu tidak lagi muncul. Dia menjadi satu bangunan yang kokoh. Karena itu ketika gangguan ini muncul, ya, kecenderungan pribadi itu muncul, maka soliditas itu akan terganggu dan lemah. Nah, di surat As-Saff ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran lewat sejarah. Ya, lewat sejarah dengan dua nabi yang menghadapi umatnya yang tidak mau dikonsolidasikan.
yang sebagian umatnya yang tidak mau patuh dalam barisan, yaitu yang pertama umatnya Nabi Musa dan yang kedua umatnya Nabi Isa. Maka setelah itu Allah bercerita tentang umatnya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa mengajak mereka, ya qaumi lima tu'dunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum. Wahai kaumku, kenapa kamu menyakiti aku? Wa qad ta'lamuna, dan kamu tahu bahwa aku ini Rasulullah ilaikum. Apa bentuk menyakiti kaumnya Nabi Musa kepada Nabi Musa? Disebutkan oleh Allah, dan itu kita baca dalam sejarah. Ketika diajak oleh Nabi Musa masuk ke Baitul Maqdis, ya, ke Palestina, mereka mengatakan, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Diajak masuk ke Baitul Maqdis, mereka menolak, enggak mau. Di ayat lain disebutkan karena di Baitul Maqdis itu ada orang-orang yang kuat. Kami enggak mau berperang menghadapi orang-orang yang kuat itu. Suruh mereka keluar dulu baru kami masuk. Jadi enggak mau berjuang, mau enaknya aja. Ini berarti mengganggu soliditas, tidak terkonsolidasikannya kekuatan. Kalau masih ada orang-orang yang seperti ini di dalam barisan, maka Allah menyebutkan contoh bagaimana kekuatan yang tidak terkonsolidasikan. Kalau ada unsur-unsur yang seperti ini. Begitu juga di kalangan pengikutnya Nabi Isa di akhir ayat, di akhir surat Shaf, Allah juga menceritakan tentang, ya, wa id ahassa Isa bin Maryam, ya, ketika Nabi Isa melihat di antara para pengikut itu ada yang al-kufra, ada yang tidak mau taat kepada Nabi Musa. Lalu kemudian Nabi Musa mengatakan, man ansari ilallah, qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Ya. Orang-orang Hawari, pengikut setia Nabi Isa, menjawab, nahnu ansarullah, kami siap berjuang. Tapi ada juga di antara mereka, wa qalat ta'ifatun, ya, dan ada di antara sekelompok dari Bani Israel itu, ya, yang beriman, wa kafarat ta'ifah, dan ada juga yang tidak beriman, tidak mau berjuang bersama Nabi Isa. Karena itu, ya, mengkonsolidasikan kekuatan ini penting supaya tidak ada, ya, sebagian aktif, sebagian bersemangat, sebagian yang lainnya tidak aktif dan tidak bersemangat. Nanti itu berarti kita tidak solid dan tidak terkonsolidasikan, dan itu akan menghalangi datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mensyaratkan kemenangan harus diraih dengan soliditas dan terkonsolidasikannya seluruh kekuatan yang kita miliki. Walaupun kekuatan itu sedikit, tapi kalau terkonsolidasikan, sekali lagi Allah akan memberikan kemenangan. Tapi sekalipun kekuatan itu banyak, tapi kalau tidak terkonsolidasikan, banyak banyak cekcok, banyak pertengkaran, ya. Kemudian muncul kecenderungan pribadi dan lain sebagainya, sehingga terjadi pertengkaran, ya, khususnya pertengkaran internal dan lain sebagainya. Maka itu akan menghalangi datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saya mengajak agar supaya kita terkonsolidasikan, kita perbanyak program tasbih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau ini jadikan gerakan nasional, sehari kita membaca tasbihnya 1000 kali, dan itu bisa. Antum kalau nganter anak ke sekolahan macet, perbanyak tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau bentuk tasbih yang mana saja. Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Perbanyak itu. Sepanjang hari, ya,
supaya kita terkonsolidasikan dengan seluruh kekuatan ya yang ada di muka bumi ini, dan semuanya bertasbih dan akan mendukung perjuangan kita. Ya, demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan yang paling penting mudah-mudahan ya bisa dilaksanakan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.